Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini tanggal 5 Juni 2024, hari Rabu. Cuaca cukup cerah di kota kami. Nampak langit biru. Pagi ini saya mau update tanaman seledri. Begitu mudahnya tanam seledri di dalam toples dengan menggunakan toples. Di sini banyak sekali ya tanaman seledri, anakan-anakan seledri saya tanam di dalam toples dan di dalam botol bekas, botol minyak. Ini toples jajanan. Banyak sekali saya tanam di sini anakan-anakan seledri supaya nanti bisa menjadi lebih banyak dan besar. Sengaja saya tanam dengan menggunakan toples karena memanfaatkan lahan sempit di belakang rumah. Walaupun ada yang saya tanam dengan pot, tetapi ini lebih banyak saya tanam dengan menggunakan toples-toples bekas. Saya kaitkan dengan kawat. Cara mudah menanam seledri dengan toples. Saya kaitkan dengan kawat, kemudian saya centel-centelkan atau saya kaitkan dengan styrofoam bekas. Di sini saya menggunakan styrofoam bekas juga. Daripada tidak bermanfaat, saya gunakan untuk menampung ikan ya. Di sini saya pelihara ikan lele juga. Di bawahnya itu ikan lele. Kemudian toples-toples ini saya kaitkan dengan kawat sehingga nanti kalau akarnya sudah sampai ke bawah, otomatis tidak usah menyirami, nanti akarnya akan menjangkau air lele tadi. Tetap subur dengan menggunakan toples-toples. Walaupun lahannya terbatas, kita bisa menanam tanaman ya, tanaman sayuran terutama yang skala kecil. Dan ini di atasnya cabai, banyak sekali buah cabainya teman-teman. Ini juga ditanam dari biji. Yang ini merah ini sudah saya petik berkali-kali ya teman-teman. Kemarin sudah saya buat videonya, saya petik cabai ini merah. Setiap hari itu merah-merah terus ya teman-teman. Bergantian. Ini sudah merah lagi karena stok cabai di rumah masih ada, jadi tidak saya petik ya teman-teman. Nanti mungkin saya gunakan sebagai benih lagi. Nah teman-teman, cara mudah berkebun, memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumah dengan menanam aneka sayuran, tentu saja yang bermanfaat. Cara mudah berkebun ya, cara mudah menanam seledri di toples-toples bekas. Kita bisa petik seledri ini untuk tambahan masakan. Memang di sini kebun saya itu masih tanah ya teman-teman, di pekarangan rumah. Karena kalau di bawah itu kadang ada tikus, kadang ada ayam, jadi saya membuat rak-rak seperti ini, saya taruh di atas. Dan dengan menggunakan apa yang ada. Ini galon-galon bekas. Saya kalau jualan kan menggunakan galon-galon ini ya. Kalau sudah tidak terpakai, saya potong untuk menanam tanaman sayuran. Jadi tidak dibuang ya teman-teman, bisa kita gunakan sebagai pot. Ini tanaman yang saya tanam ini, tanaman yang sering saya gunakan dalam kegiatan masak saya sehari-hari ya teman-teman. Yang paling banyak itu seledri dan sawi, juga cabai. Kalau tomat ini baru berbunga teman-teman, jadi belum saya updatekan. Saya kalau memetik sawi ataupun seledri tidak saya cabut langsung dengan akarnya, tetapi saya ambil seperlunya sesuai kebutuhan yang saya perlukan. Ini pot-pot ini nampak masih ada tanahnya kotor. Belum sempat saya cuci ya teman-teman karena beberapa waktu yang lalu hujan. Kena cipratan-cipratan dari tanah yang di pot-pot ini ya. Dan ini pisang, kulit pisang ya, kita masukkan dalam kompos. Saya itu menggunakan kompos itu ada dua macam teman-teman. Yang satu kompos khusus untuk daun-daunan,
Dan yang satu box styrofoam itu campuran antara tanah, sisa dapur, kulit-kulit bawang, kulit buah-buahan kalau saya ngupas. Itu saya masukkan dalam box styrofoam yang satunya dengan tanah. Ini galon ini saya gunakan untuk menanam jagung. Dan ini styrofoam juga. Ini di bawahnya itu ada tanah ya teman-teman. Jadi nanti akarnya bisa masuk ke tanah styrofoam itu. Saya lubangi bawah dari toples-toples ini. Jadi nanti akarnya bisa menjangkau nutrisi yang ada di media tanamnya. Cara paling mudah ya teman-teman menanam seledri dengan toples. Kebun saya ini hampir separuh itu dengan toples ya. Hampir separuh tanaman saya itu saya tanam dengan toples. Karena memang banyak sekali toples dari tempat saya jualan itu, daripada dibuang, saya bawa pulang, saya manfaatkan untuk menanam. Dan alhamdulillah semua bisa tumbuh subur. Dan kalau ada teman yang menginginkan menanam, tinggal ambil saja satu toples ataupun satu botol. Tidak usah mengganti media tanam. Nanti kalau teman saya itu mau menanam di lahan yang lebih besar, tinggal melubangi bawahnya, memotong bawahnya, ditanam. Tidak usah diambil toplesnya juga sudah bisa. Jadi tidak merusak pertumbuhan akarnya. Semoga apa yang kita tanam ini bermanfaat ya teman-teman. Berkebun itu sangat menyenangkan. Banyak hasil yang kita petik. Kita tidak usah susah-susah ya. Bagaikan ini warung hidup. Warung hidup di belakang rumah di lahan sempit ya teman-teman. Kalau kita mau bikin gorengan tinggal petik aja cabai-cabainya. Kalau kita mau bikin mie atau bikin sayuran yang menggunakan sayuran hijau, bisa kita petik. Semua ini organik ya teman-teman. Dulu saya pernah menggunakan pupuk kimia tapi terbakar semua, gosong dan mati. Dan akhirnya saya berubah menjadi menggunakan pupuk alami, pupuk organik yang ada di rumah. Terutama air ikan lele ya teman-teman, saya gunakan untuk penyiraman setiap sore. Saya menggunakan air ikan lele dan nampak hasilnya semua tumbuh dengan subur. Ya, ini saja teman-teman update pagi hari ini. Begitu mudahnya kita tanam seledri dengan menggunakan botol bekas. Mari kita hijaukan kebun kita dengan aneka sayuran yang bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas berkebun, selamat beraktivitas yang lain untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.